Pernah dengar? Oh, berarti nih saya tunjukin nih. Tunjukin. Orang Islam nih munafik bener nih, dengar. Lu yang munafik. Tuh, Anda munafik mengatakan lu yang munafik yang mana? Oke, sekarang nih. Baik, sekarang saya kasih tunjuk. Sabar, Bang. Tenang. Saya buktikan semua perkataan saya, Bang. Tidak ada satupun perkataan saya yang fitnah. Dilarang, Bang. Dia dalam agama kami itu memfitnah. Apalagi di agama gue, bro. Bohong boleh dalam ajaran agama Islam. Nggak ada. Mana tulisannya mana? Gue mau lihat. Nih. Gue mau lihat. Bang, abang tahu nggak ini buku sembuh dengan air kencing onta? Tahu nggak ini terinspirasi dari mana buku ini? Nggak usah ngomong. Itu yang bikin siapa? Yang bikin orang Islam, Bang. Orang boleh Islam, goblok. Tapi apakah itu panutan? Lu ngomong yang benar, tolong. Oke, baik. Saya tunjukkan hadisnya sekarang. Saya tunjukkan sekarang hadisnya. Apa? Coba, lu mau nunjukin apa? Aku pengen lihat. Oke, nih Bang, saya tunjukkan hadisnya. Abang masih bisa baca kan? Abang buta huruf nggak kayak Muhammad? Sebentar, Abang buta huruf kayak Muhammad nggak? Buta huruf. Oh, buta huruf. Pantesan. Bacain. Baik, saya bacain. Ya. Bacain, dengar ya, saya bacain nih. Shalom saudara-saudara kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan perdebatan antara Edis TV dengan 3 orang Muslim ini. Luar biasa bahwa Edis TV mampu memberikan penjelasan sedetail mungkin terkait dengan ajaran Muhammad dan juga apa yang diajarkan oleh hadis, dan membuat mereka kepanasan, bahkan mereka mempermalukan sendiri karena justru mereka tidak paham tentang ajaran mereka sendiri. Sungguh luar biasa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga perdebatan ini banyak orang dicerahkan dan menemukan kebenaran sejati di dalam Yesus Kristus. Untuk lebih lengkapnya saudara-saudara, tidak berlama-lama kita saksikan bersama-sama. Lu juga. Gantian bicara gimana? Sekarang ngomong, makanya harus jelas. Oke, dengerin ya, dengerin. Gimana? Jadi Ustadz Zakir Naik diundang oleh organisasi-organisasi orang Islam datang ke negara kita tercinta ini. Kapan? Sebutin organisasinya. Apa? Sebutin organisasinya. Oke, misalnya MUI. Oke. Kemudian Dewan Masjid. Oke. Dan Mualaf Center Indonesia. Banyak itu organisasi-organisasi Islam. Oke. Nah, ketika dia datang ke negara kita ini bulan April tahun 2017, apa yang dia bahas? Dia membahas Kristen. Dia menantang orang-orang Kristen, tunjukkan kepada saya. Dia pokoknya intinya berorasi tentang Bible. Dia katakan bahwasanya Yesus seorang Muslim, Yesus menubuatkan Muhammad, Yesus tidak disalibkan, dan bla 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 bla. Sebagai orang Kristen, bolehkah saya menjawab itu? Boleh. Boleh, saya bilang Yesus kami tidak menubuatkan nabi kayak Muhammad. Masa nabi nyuruh orang minum kencing hewan? Hewan aja nggak minum kencingnya. Masa ada manusia nyuruh minum kencing? Bos. Marah kan? Nggak marah, bos. Lu yang goblok ngomongnya. Gua belum marah. Bener nggak Muhammad nyuruh minum kencing hewan? Gua nggak dengar, nggak pernah dengar. Oh, berarti nih saya tunjukin nih. Orang Islam nih munafik bener nih, dengar. Lu yang munafik. Tuh, Anda munafik mengatakan lu yang munafik yang mana? Oke, sekarang nih. Baik, sekarang saya kasih tunjuk. Sabar, Bang. Tenang. Saya buktikan semua perkataan saya, Bang. Tidak ada satupun perkataan saya yang fitnah. Dilarang, Bang. Dia dalam agama kami itu memfitnah. Apalagi di agama gue, bro. Bohong boleh dalam ajaran agama Islam. Nggak ada. Mana tulisannya mana? Gue mau lihat. Nih. Gue mau lihat. Bang, abang tahu nggak ini buku sembuh dengan air kencing onta? Tahu nggak ini terinspirasi dari mana buku ini? Nggak usah ngomong. Itu yang bikin siapa? Yang bikin orang Islam, Bang. Orang boleh Islam, goblok. Tapi apakah itu panutan? Lu ngomong yang benar, tolong. Oke, baik. Saya tunjukkan hadisnya sekarang. Saya tunjukkan sekarang hadisnya. Apa? Hadisnya coba, lu mau nunjukin apa? Aku pengen lihat. Oke, nih Bang, saya tunjukkan hadisnya. Abang masih bisa baca kan? Abang buta huruf nggak kayak Muhammad? Sebentar, Abang buta huruf kayak Muhammad nggak? Buta huruf. Oh, buta huruf. Pantesan. Bacain. Baik, saya bacain. Bacain, dengar ya, saya bacain nih. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia bercerita ada sejumlah orang dari suku Uqal dan Quranah yang datang menemui Nabi SAW. Namun mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah. Nah, ini gue kasih tahu ya. Dengar dulu, saya belum selesai. Iya, dengar dulu. Gue cuma mau ngasih tahu. Ini lo ambil dari hadis, bukan? Gue nggak panik. Lo yang blow on, lo yang asal ngomong bilang main panik.
Kasal ngomong ini Nggak hadis ngerti loh. gue. Hadis, oke. Ini kan ngambil Di sini dari dikatakan hadis. apa? Rasulullah memerintahkan itu kan ngambil mereka dari hadis, untuk ya kan? mendatangi kandang unta Ya. dan menyuruh mereka minum air kencingnya. Oke, sekarang itu ngambil dari Sebentar, hadis. sekarang bener nggak? Enggak. Enggak. Berarti hadis Kenapa itu saya bohong? bilang enggak? Kenapa Berarti saya hadis itu bilang bohong? enggak? Bukan masalah bohong. Pakai otak lo. Bahwa di Islam ada hadis yang kuat, ada hadis yang lemah. Makanya lo kalau bilang lo tahu Islam benar-benar bullshit. Ya, Bohong. Jadi menurutmu hadis ini lemah? Kan ada hadis yang kuat, ada hadis yang enggak kuat. Jadi menurutmu Loh, hadis ini lemah? banget sih. Ya kan ada hadis lemah. Oke, baik. Gini ya. Saya akan tunjukkan. Lu jangan ngomong Ustaz- kalau lu ngerti Islam seolah-olah Oke, lu memang baik, udah baik. imam. Sebentar, Apa Bang, itu? sebentar. Kan Anda kan mengatakan bahwa hadisnya lemah. Makanya saya mau nunjukkan apakah hadis itu lemah atau enggak. Dengerin. Ya kalau hadis lemah ngapain lo pasang? Kenapa lo omongin? Ya mau melemahkan dirimu. Loh, betul. Coba dengerin Dan nih, itu kenapa dengerin jadi kata patokan Ustaz nih, lo? coba nih. Kan yang Coba jadiin Ustaz patokan nih. lo. Kalau gua mah ngasih tahu. Pertama sebelum saya jawab pertanyaan itu, Ustadz siapa? Itu Ustadz siapa? Minum kencing onta itu sebagai Iya, Ustadz siapa itu? Ini namanya Ustadz Firanda. Oke, Ustadz Firanda. Sekarang mau pertanyaan Ustadz gue. lagi nggak? Ustadz yang lain. Sekarang pertanyaan gue, ada nggak pastor Nggak, yang saya nggak tunjukin benar? Ustadz-ustadznya. Ada nggak pastor yang nggak benar? Ada nggak? Oke, Pastor sekarang yang apakah- ngaco, ada nggak? apakah Ustadz Firanda- Jangan, apakah jangan Ustadz suka Firanda begitu sama orang juga mengatakan yang bisa bohong? seperti itu. Ngaco Anda ngomongnya. Iya nggak? Jadi oke lah, Ngaco. intinya begini Bang, intinya begini. Sebentar ya Bang ya, nih. Ini saya Gimana? kasih gambar bagus nih, nih. Oke, gambar Akibat bagus. nih, akibat ikut Muhammad, orang ini minum pipis onta. Nih Bang, ini contohnya nih. Ini akibat Ya. ikut Muhammad. Jadi tolong jangan tempel-tempelin Muhammad kalian itu ke Yesus kami. Kan gitu Bang. Kalau masalah itu yang Intinya kan bikin selesai. siapa? Kalau Gimana? masalah kayak gitu yang bikin siapa? Loh, Kalau yang tadi bikin Ustaz Zaki berhadapan dengan musuh, betul? Oh iya. Nah, sekarang kalian bikin video bohong bahwasanya saya mengupload video Abdul Somad dibaptis. Kalian bilang itu akun saya. Padahal tidak pernah saya mengupload video-video seperti itu. Saya. Itulah kerjaan kalian. Dengarkan. Nekat yang nyata. Dengarkan saya ngomong. Silakan. Dengarkan saya ngomong. Silakan. Ya, gantian kalau ngomong. Ya. Silakan. Dan itu bukan saya dan teman-teman yang Islam. Itu hanya kelakuan oknum saja. Saya pribadi, Bang ya. Saya itu tidak menuduh Bang Edis. Begitu. Karena Tapi mereka melakukan itu kan ada dasarnya. Dengarkan. Silakan. Akun aslinya saya tahu. Akun asli Bang Edis cuma ini kan. Ya. Yang ini satu lagi nggak pernah saya pakai. Ada satu lagi akun tapi nggak pernah saya pakai. Makanya kalau selain yang ini sama yang satunya, saya tidak nuduh Bang Edis, itu hanya oknum saja. Betul. Ya jangan disamaratakan. Dia bilang oknum tapi kok semuanya kompak. Gantian, ini. Kalau Bang dibilang Edis, oknum, kenapa semuanya kompak, Bang? Bang saya tanya Saifullah. sekarang. Saya tanya sekarang ya, harus jujur Bang Edis ya, harus jujur. Karena Yesus Iya, fokus dulu lah, fokus. Intinya, Anda sudah mengakui bahwa Muhammad membolehkan umat Islam boleh berdusta. Iya, itu berdusta dalam kebaikan tidak apa-apa. Oke, berdusta. Dan setan pun itu adalah bapak segala dusta, betul? Iya, betul. Artinya, ajaran Muhammad mirip dengan ajaran setan, betul? Tidak. Loh, gimana? Tidak, Bang. Jangankan setan ya. Jangankan setan. Iblis pun Sama-sama mengajari boleh berdusta, kan? Iblis pun ketika sudah masuk Islam, ya, maka itu masuk surga. Nah, iblis masuk surga katanya. Itu. Saya tanya sama Bang, gantian kalau ngomong jangan selalu diserobot. Ya, silakan. Apa pertanyaan Anda? Nanti kalau Bang Edis mau kalah, diturunkan gitu aja penonton. Ya. Enggak, masalahnya saya sudah mau pergi nih. Apa? Silakan. Singkat apa pertanyaan Anda? Singkat saja pertanyaan. Iya, saya singkat. Yesus pernah tidak mengajarkan bohong? Tidak pernah. Ya, berarti Bang Edis harus jujur, ya. Ya. Pertanyaan Anda apa? Buat pertanyaan Anda. Karena saya jawab. Yesus tidak pernah Tanya. mengajarkan bohong. Apa lagi? Pertanyaan kedua. Jawab dulu, baru saya akan tunjukkan pertanyaan saya. Apa pertanyaan Nggak Anda? boleh bohong, kan? Pertanyaan Anda apa? Iya, kalau pertanyaan Bang Anda Edis- apa? Ya. Yesus. Apa pertanyaan Anda? Silakan. Ini saya udah mau berangkat. Silakan. Ya, tidak boleh bohong ya. Ini pernyataan Bang Edis tidak? Mengatakan ya bahwa kata Tuhan Yesus itu tidak tepat, itu tidak benar. Yang benar itu Tuhan Yesus itu yang benar.
Ini Terus? Bang Edis kan? Terus pertanyaan Anda apa? Ini Bang Edis kan? Pertanyaan Anda apa? Bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Sudah. Sudah. Sudah? Sudah. Sudah, baik. Saya jawab ya. Saya jawab. Jadi begini, perhatikan baik-baik. Kata Tuhan itu tidak pernah ada dalam Bible. Dalam Quran pun nggak pernah ada. Setuju? Setuju. Kata yang dipakai, yang diterjemahkan sebagai kata Tuhan, itu adalah kata kurios. Paham? Ya. Baik, kata kurios itu maknanya, kalau di dalam bahasa Indonesia, itu memang tidak ada. Itu bisa Tuhan, bisa Tuhan. Sama-sama itu. Nah, berhubung masyarakat Indonesia, itu sudah membedakan kata Tuhan dengan kata Tuhan, makanya, ini saya mengatakan langsung katanya. Kata itu memang lebih tepat, kata Tuhan itu lebih tepat. Sama seperti kata Bapa itu juga Tuhan, lebih tepat. Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan. Allah juga begitu, Tuhan. Kalau Tuhan, Tuhan semua. Kalau Tuhan, Tuhan semua. Yesus itu Tuhan, kata Bang Edis. Nah, ini makanya saya bilang, saya harus mengulang-ulang lagi. Karena orang Indonesia sudah membedakan kata Tuhan dengan kata Tuhan, sehingga diskusi ini sudah menjadi kacau. Kalau Tuhan, menurut saya itu juragan itu, bos. Itu Tuhan saya. Oke, sekarang kalau begitu saya tanya balik. Saya tanya balik kalau begitu sekarang. Sekarang saya tanya balik. Rob itu Tuhan atau Tuhan? Itu gelar. Iya, Tuhan atau Tuhan Rob itu? Gelar. Ditanya Tuhan atau Tuhan kok bingung. Rob itu Tuhan atau Tuhan terjemahannya? Coba. Ya Tuhan. Tuhan. Oke, Muhammad itu Rob nggak? Rob. Nah, kok malah merokok? Muhammad itu Rob atau tidak? Rob. Oke, berarti dia Tuhan nggak? Bukan. Nah, kau mencret kan? Tadi katanya Tuhan, gimana? Sekali lagi nih, Rob itu Tuhan apa Tuhan? Bukan. Kok bukan? Coba, Rob kan bahasa Arab. Betul? Gelar. Bukan Tuhan. Gelar itu. Rob itu bahasa Arab, betul? Mencret sudah langsung kan? Gelar. Ini pelan-pelan, ini saya pulau. Ini terakhir nih. Kata Rob itu bahasa Arab. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Tuhan, betul? Gelar, bukan Tuhan. Ini kan udah mulai gila kan? Inilah kalian, gini kalian kalau nanya, dibalikin ke kalian meninggal dunia, meninggal kalian. Tadi sudah bilang, Rob itu terjemahan bahasa Indonesianya apa? Tuhan apa Tuhan? Gelar. Nih saya kasih tahu ya. Sebenarnya begini, masalahnya orang Indonesia itu sudah membedakan Tuhan dengan Tuhan. Padahal itu sama aja. Nah, biar nggak bingung. Kalau Tuhan, Tuhan aja. Kalau Tuhan, Tuhan aja. Sekali saya itu sendiri orang Islam ya, dan apa yang Kang Edis lakukan itu secara umumnya dapat menelanjangkan orang-orang Islam itu sendiri. Nah, iya. Bagus. Karena ya, gini Bang. Ayo monggo. Ya, begini. Kita sebenarnya perdebatan antara Islam dan Kristen itu intinya orang Islam itu cuma pesan begini, jangan kau tuhankan manusia. Kan cuma itu. Itu lagunya Rhoma Irama. Hai, katakan tererere. Cuman itu aja kok intinya. Makanya saya bilang begini. Kalian itu sadar nggak sih bahwa kalian itu mempertuhan Muhammad? Saya setuju sama Kang Edis. Iya. Gitu loh. Kenapa kalian bilang jangan menuhankan Yesus sementara kalian mempertuhan Muhammad? Ya, kayak Kang Edis bilang kan, kalau Islam berbicara tentang Kristen, takwa. Tapi kalau Kristen berbicara tentang Islam, ayo kayak penistaan agama. Ya, menindas agama. Karena kita itu tidak melihat dari sisi pandangan yang lebih besar ya. Kita terlalu duduk di satu kelompok dan tidak membuka minda. Maaf ya, saya berbicara dalam bahasa yang bisa semua mengerti karena saya asli dari Malaysia. Ya, salam. Dan saya mengerti sih secara pribadi menuhankan Muhammad itu ya harus dimengerti dulu definisi menuhankan. Contohnya kayak menuhankan uang, menuhankan takhta, menuhankan wanita. Di mana kita meletakkan diri kita itu apa sih fokus kita dalam kehidupan ini? Kalau fokus kita pada uang, ya kita menuhankan uang. Jadi kita harus mengerti apa itu definisi Muhammad. Saya secara pribadi Muhammad itu nanti kita akan sadari kita sebenarnya Quran itu tidak membicarakan Muhammad yang di sana,
Muhammad secara zahir, Muhammad yang sudah meninggal, tetapi Muhammad yang ada dalam dirimu, yaitu cahaya. Cahaya yang gimana sih? Bagaimana kamu mau membangunkan Muhammad dalam dirimu? Misal kata kamu sebagai seorang suami, bagaimana kamu menjalankan tanggung jawabmu sebagai suami? Ya, dirikanlah Muhammad dalam dirimu. Salah satu konsep yang dimana sebagai seorang Kristen kita mendirikan Roh Kudus dalam diri kita. Ya, kayak Nah, gitu. oke, saya udah dapat poinnya, Bang. Saya udah dapat poinnya. Jadi intinya gini, Bang. Artinya, mustahil seseorang muslim itu menjadikan Allah sebagai Tuhan atau Tuhannya, mempertuhan Allah, tanpa dia itu mempertuhan Muhammad, ya betul kan? Betul. Nah, di dalam kekristenan seperti itu. Mustahil mempertuhan Bapa di surga tanpa mempertuhan firman-Nya. Saya setuju. Nggak bisa kita mau patuh kepada Bapa di surga tapi nggak patuh kepada sang firman-Nya. Nah, Ya, karena sekarang ini kita kan sudah bicara mengenai roh nih. Kita udah bicara mengenai roh. Bagaimana kita itu harus hidup sesuai dengan roh itu, ya kan? Roh itu menggerakkan kita itu supaya kita ngapain kan gitu. setuju. Nah, jangan sampai rohnya setan itu yang menggerakkan kita. Nah, kalau rohnya setan yang menggerakkan kita kan akhirnya apa? Kita mengulurkan tangan terhadap barang orang lain. Ya kan? Nah. Ketika roh setan itu yang menggerakkan kita, kita apa? Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Nah, di dalam inti daripada Bible itu bagaimana supaya orang itu dikuasai oleh roh Tuhan. Benar. Nah, di dalam ajaran agama Islam, tadi Anda sudah utarakan, inti dari ajaran agama Islam itu, Anda bilang, bagaimana Anda itu, Nur Muhammad itu yang memimpin Anda, kan gitu? Benar. Nah, masalahnya begini, Bang, kalau Anda mengikuti Nur Muhammad itu, yang Anda lakukan tadi, Bang, jikalau kamu bertemu orang Yahudi dan Nasrani di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Jikalau kamu perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sampai mereka membayar jizyah, betul? Benar. Makanya saya bilang, Bang, ganti Tuhan, Bang. Ya, karena pada satu peringkat kita harus mengikuti rukun-rukun yang telah ditetapkan oleh Tuhan itu sendiri ya. Karena kita dari seorang manusia nggak bisa terus melompat ke sifat-sifatnya Tuhan. Itu dari kenapa dari kita sebagai seorang manusia harus mencontohi ya yang dinamakan figur otoritas sih. Karena Muhammad itu sendiri seorang manusia. Kalau kita berbicara tentang sejarah, kebanyakannya hanya diutarakan tentang kebaikan-kebaikannya. Yang namanya juga seorang manusia, nggak mustahil sih, nggak ada melakukan kesilapan yang kita sendiri nggak tahu. Nah, Jadi, makanya begitu, Bang. Saya pernah menulis satu buku, Bang. Gini, mengikuti Muhammad itu, saya ibaratkan, saya tulis dalam buku saya itu seperti mematuhi traffic light, tahu? Traffic light yang ada lampu merah, hijau itu. Ah, seperti mematuhi traffic light yang rusak. Loh, kenapa? Kenapa saya katakan begitu? Karena Anda percaya Muhammad itu bisa melakukan kesalahan. Nah, ketika Anda menjadikan sosok Muhammad sebagai otoritas di dalam hidup Anda, tetapi di detik yang sama Anda percaya dia bisa berbuat salah, maka Anda seperti seseorang yang mengambil lampu traffic light itu dan Anda yakini itu bisa salah. Berarti di detik-detik tertentu Anda bisa fatal, bisa kecelakaan. Nah, tetapi Bang, ketika kita menjadikan Yesus sebagai otoritas di dalam diri kita, sebagai Roh Kudus sebagai otoritas dalam hidup kita, dia tidak pernah salah. Gitu loh. Yesus tidak melakukan kesalahan. Nah, sedangkan Muhammad melakukan kesalahan. Makanya yang layak dijadikan Tuhan, yang layak dijadikan otoritas itu Yesus, bukan Muhammad. ya saya setuju dengan kata-kata Kang Idris karena setiap manusia itu ikut peringkat kepada apa yang mereka percayai. Kalau kepada saya memahami setiap definisi Yesus itu apa, Muhammad itu apa. Karena kita tidak terlalu memandang kepada figur otoritas. Karena dalam Islam itu, kalau kita berbicara tentang ikutan syariat, dan bila mana kita mengatakan tentang syariat, kita harus mengikuti apa yang terjadi di luarannya. Contohnya kayak kalau kita membela itu jambang kan kayak Muhammad, ya itu setakat luaran aja sih. Kalau kamu mau membela jambang, apa bedanya kamu sama kambing? Nah, gini Bang, ini bagus Bang. Gini, saya melihat Bang gini, saya itu cukup mendalami agama Islam Bang, dan saya perhatikan bagaimana tingkah laku orang-orangnya, gitu kan. Banyak saya lihat orang-orang Islam itu mereka memperpanjang janggutnya, ya kan, dan mereka percaya ada bidadari-bidadari bergelantungan di sana, ya kan. Kemudian kakinya, celananya itu harus apa, isbal itu namanya kan, istilahnya cingkrang begitu ya. Nggak tahu kalau bahasa Malaysianya. Nah begini Bang, saya melihat apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Muslim itu tak ubahnya hanya sebuah ritualisme.
Setuju. Saya lihat mereka mempercapek dirinya. Jam tertentu, jam 12, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ditinggalkan pekerjaannya, datang ambil air, ya kan? Cuci tangan, nanti jam 3 begitu lagi, nanti jam 6 begitu lagi, nanti jam 7 begitu lagi. Gerakan-gerakan badan. Ngumpul ke masjid, gerakan badan begini lagi, begini lagi. Saya melihat nilai apa yang dibangun dari kekristenan, Bang, kekristenan itu tidak bicara soal ritualisme. Ya, ada Tidak satu berbicara soal itu, sedikit. tetapi berbicara bagaimana hidup kita ini dikendalikan oleh Dia, tetapi bukan dikendalikan melakukan gerakan-gerakan badan, enggak. Karena ibadah yang sejati itu di dalam Bible disebutkan adalah ya membuka-buka belenggu, ya kan, menolong orang-orang miskin, ya kan, memberikan tumpangan dan hal-hal yang baik seperti itu. Ada sebuah hadis, Bang, ada sebuah hadis bunyinya begini. Ya, silakan. Ada salah satu amalan yang tidak bisa dihapuskan oleh sholat sekalipun. Apa itu, Kang? Nah, hadis itu berbunyi bagaimana seseorang itu bekerja keras. Dia sampai berpeluh, berkeringat mencari nafkah, katanya. Ya. Itu hadisnya ada, itu hadisnya sahih, bisa dicek. Ini muslim-muslim kan banyak nggak tahu apa-apa di bawahnya. Dia menganggap saya langsung katanya pendusta yang nyata, katanya. Jadi hadis itu, berangkat dari, saya punya pengalaman gini, Bang. Saya lapar gitu ya, saya lapar. Lalu saya pergi ke sebuah warung, namanya itu warung bakmi begitulah ya. Saya lihat tulisannya di situ, sedang sholat katanya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, semoga perdebatan ini ada banyak pelajaran rohani yang kita bisa petik di sana dan bahkan membuat kita semakin semangat, semakin bertumbuh, semakin menyadari bahwa kebenaran sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena itu, saudara-saudara, semoga juga melalui perdebatan ini ada banyak orang yang menyadari bahwa percaya kepada Yesus itu adalah suatu kebenaran dan pasti akan diselamatkan oleh Tuhan. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.